Hai, apa kabar teman tidur? Seneng banget rasanya kita bisa berjumpa lagi untuk merangkai bagian mimpi malammu lebih indah dan tidurmu lebih lelap. Dengan segala penat yang ada, semoga sajian ini bisa membuat tubuhmu lebih rileks dan biarkan imajinasimu menari bersamaku. Oke, kali ini karena novel berjudul Setelah Hujan Reda Usai, aku ingin mencoba menyajikan cerita dengan judul baru. Masih cerita romans karya Boy Chandra dengan judul Cinta Paling Rumit. Memang ya, kalau bahas masalah cinta, gak akan pernah ada ujungnya. Ada aja masalah yang akan kita hadapi. Namun setelah kita pikir, gak enak sekali sih jika hubungan asmara berjalan mulus-mulus aja. Bener gak sih? Mungkin dari situ novel ini tercipta. Agar semua tahu, asam garam, pahit manis, dan suka duka harus kita lalui demi mencapai bahagia. Oke, selamat menyimak ya. Semoga tidurmu lebih nyenyak dan mimpimu lebih indah. Segmen Teman Tidur bareng Rizky. Cinta paling rumit. Saat aku menerimamu, aku harus menerimamu seutuhnya. Pukul 3 sore di sebuah tempat makan cepat saji, aku menunggu seseorang guys. 30 menit berlalu, segelas mocha float sudah kuhabiskan separuh bagian gelas. Aku belum memesan makanan. Selain belum terlalu lapar, aku ingin makan berdua dengannya. Dia pasti juga sedang lapar dan menunggu waktu agar bisa makan bersama denganku. Jadi akan egois sekali kalau aku makan duluan tanpa dia. Kamu sudah di mana? Tanyaku melalui telepon. Sebentar, jawabnya. Suaranya setengah ditahan. Lalu telepon ditutup tiba-tiba. Aku mengerti. Ku ambil sebuah novel dari dalam tasku. Novel bersampul putih berjudul Kata Hujan. Membaca akan menyibukkan pikiranku sih. Salah seorang temanku, Ratna, merekomendasikan novel penulis ini. Terlepas dari tulisan-tulisannya yang ringan, aku tidak mengenal siapa dia. Seperti sebelum-sebelumnya, aku tidak begitu tertarik mengenal penulis, apalagi kehidupan pribadinya. Aku lebih suka pada apa yang dia tulis. Bagiku, kehidupan pribadi seseorang itu selayaknya tidak menjadi konsumsiku. Cukup karyanya yang aku konsumsi. Kegiatan membaca ini mulai kusuka beberapa tahun lalu sih. Saat seorang lelaki kutu buku di kampus mengenalkan diri kepadaku. Kejadian di tahun pertama, kuliah itu menyisakan kesan yang dalam sampai hari ini. Katanya, buku akan mengubah pandanganku akan hidup ini. Aku tenggelam dalam buku, hingga akhirnya aku sadari waktu sudah lewat dari pukul 4 sore. Perutku keroncongan di situ. Aku melihat jam di tanganku lagi. Lalu akhirnya aku memutuskan memesan makanan. Perutku benar-benar sudah lapar. Aku baru makan pagi dan belum makan siang sama sekali. Dia belum memberi kabar sejak tadi. Artinya dia pasti datang lebih lama lagi. Seperti yang sudah-sudah, aku sudah terbiasa dengan pola seperti ini. Menunggu tanpa tahu pasti pukul berapa dia akan datang. Namun aku tahu, dia pasti akan datang. Itulah alasan kenapa aku selalu bersedia menunggunya. Dia tidak pernah ingkar janji. Hanya sering telah datang dari waktu seharusnya. Dan untuk urusan itu, aku punya pemakluman berkali lipat untuk dia. 20 menit kemudian, saat aku baru menyantap setengah makananku, dia datang dengan terburu-buru. Maaf, aku harus memperlakukanmu seperti tadi lagi. Menutup telepon dengan cara yang tidak menyenangkan lagi. Dia segera meminta maaf atas keterlambatannya. Di wajahnya tergaris penyesalan. Padahal hal seperti itu sudah sering kali terjadi. Dan aku selalu memaafkan dan memakluminya. Namun dia tetap saja melakukan hal yang sama. Aku hanya tersenyum. Lalu berdiri mendekatinya. Mengusap lembut bahunya. Duduklah, bisikku. Kamu pasti capek dan lapar banget. Dia duduk di kursi yang berhadapan dengan kursiku. Sebentar ya, aku pesankan dulu makanan untukmu. Aku berjalan menuju gerai pemesanan restoran cepat saji itu.
memilihkan makanan yang biasa dia makan. Dia menungguku di meja yang sama. Seperti biasa, aku sama sekali tidak marah dan merajuk saat dia telat. Aku paham posisi dan pekerjaannya. Aku juga paham posisiku bagaimana dan siapa terhadap dia. Bagaimana pekerjaanmu? Semuanya terkendali. Bos lagi banyak maunya sih, tapi masih bisa kuatasi. Jangan terlalu diforsir. Kalau kamu sudah tidak kuat dengan tekanan di kantormu, tak ada salahnya kamu pindah pekerjaan ke tempat lain, ucapku. Aku tahu, bekerja sebagai seorang salesman yang menjual mobil dengan target cukup tinggi tiap bulannya bukanlah hal yang mudah. Beban kerja dan tekanan atasnya sungguh tidak ringan. Itulah sebabnya aku berusaha tidak pernah mengeluh kepada dia, meski menunggunya berjam-jam sebelum ia datang. Kamu memang perempuan yang paling mengerti aku, ucapnya. Karena aku mencintaimu, jawabku. Terima kasih ya. Tidak perlu. Itu sudah menjadi kewajiban dan resiko saat aku menerimamu. Aku harus menerimamu seutuhnya, termasuk jika kamu sangat sibuk sekalipun dan tidak punya waktu untukku. Aku tidak salah memilihmu. Dia tersenyum. Makanannya dimakan, keburu dingin. Ya, dia menjawab. Dia makan dengan lahap, menikmati seporsi ayam goreng cepat saji yang sudah dipotong kecil itu yang dulu Mary dengan saus. Bulan ini aku dapat rezeki lumayan besar. Wah, alhamdulillah ya. Itu artinya Tuhan menjawab doa-doaku. Jawabku dengan senyum. Aku menatap ke arah dia sejenak sebelum melanjutkan makan. Dia masih makan dengan begitu lahap, namun tetap terus bercerita. Kebiasaan yang tidak berubah dari dirinya sih. Mungkin karena pekerjaannya yang penuh dengan tekanan, dia harus terburu-buru dalam semua hal. Termasuk saat makan pun, dia tidak melewatkannya tanpa membicarakan hal-hal yang ingin dia utarakan. Iya, aku berhasil melobi Bapak pejabat Kabupaten X. Kemungkinan dia akan mengambil mobil untuk dipakai oleh pejabat di kantornya. Beberapa unit sih, lumayan bonusnya. Cuma aku memang harus sabar. Biasanya dia harus memuluskan urusannya dengan prosedur kantor, ucapnya. Aku bukan tidak peduli dia dapat uang dari mana dengan cara apa. Hanya saja, untuk urusan ini aku memang tidak mau membantahnya. Dia sudah terlalu lelah bekerja. Enak ya, jadi pejabat yang seperti itu. Mau pakai mobil mewah, bisa pakai dana dari uang negara, uang rakyat. Tidak semua sih yang begitu, tapi memang ada sih mereka yang hanya memikirkan diri mereka. Aku tidak tahu harus menjawab bagaimana dan memberikan reaksi apa. Satu sisi, dia bekerja dan mendapatkan uang dari jualan kepada bapak pejabat itu. Di sisi lain, aku tahu itu tidak sepenuhnya jual beli yang bersih. Tidak usah kau pikirkan. Nanti setelah kita menikah, aku akan meninggalkan semua ini. Aku hanya butuh banyak uang saat ini, ucapnya seolah bisa membaca kekhawatiranku. Dia sudah selesai makan. Aku masih menunggu apa yang akan dia bicarakan. Biasanya sehabis makan, dia akan merokok. Namun sejak beberapa bulan lalu, dia memutuskan untuk berhenti merokok. Akhirnya aku sadar, merokok tidak lebih hanya sekedar kebiasaan yang merugikan diriku sendiri, ucapnya waktu itu. Saat dia baru selesai memeriksa kesehatan dan mendapati paru-parunya bermasalah, aku tidak mau mempermasalahkan untuk hal itu. Maka aku tidak mendukung dia merokok. Bagiku, dia merokok atau tidak, itu tetap keputusannya. Kupikir lelaki dewasa tidak suka diatur terlalu keras. Dia bisa berpikir sendiri. Sekarang dia sadar dengan sendirinya kalau kebiasaan itu tidak baik untuk kesehatannya. Aku bersyukur sekali sih dia menyadari kebiasaan buruk itu memang tidak layak diteruskan. Bagaimana kabar Molly? Dia hanya diam, tidak menjawab, bergeming beberapa saat. Molly adalah kekasihnya, perempuan yang lebih dulu memiliki dia daripada aku. Entahlah, hubungan ini memang rumit untuk kujelaskan. Tapi cinta kadang memang serumit ini. Aku tidak ingin menyalahkan siapapun pada kasus ini. Setidaknya aku sadar diri siapa dan bagaimana posisiku selama ini. Itu juga yang membuatku tidak banyak menuntut ini itu dan membebaskan apa saja yang dia mau. Hal itu juga membuatnya tetap mempertahankanku. Setauku dari ceritanya,
Molly adalah perempuan yang suka mengatur ini itu. Dia bahkan tidak punya kebebasan. Dia sering pusing menghadapi Molly. Beban kerjanya yang berat ditambah dengan kebiasaan Molly yang suka membesar-besarkan masalah membuat dia butuh pelarian, dan dia menemukan aku dalam pelarian itu. Barangkali seperti pengakuannya kepadaku, dia hanya ingin menjadikan aku tempat pelepas penat, selingan di antara hubungannya dengan Molly. Namun dalam perjalanan hubungan kami, kini dia malah tidak ingin lepas dariku. Entah kenapa, aku juga merasakan hal yang sama sih. Aku sama sekali tidak ingin melepaskannya. Kamu sabar ya, semua akan selesai pada waktunya. Aku butuh waktu untuk menyelesaikan semuanya bersama Molly, ucapnya. Ucapan sama yang dia katakan berkali-kali kepadaku setiap kami membahas persoalan ini. Tentu aku tidak mempermasalahkan lagi. Aku sama sekali tidak menuntut dia. Aku membiarkan saja apa yang ingin dia lakukan. Itulah hal yang membuat dia betah denganku. Dia tidak mendapatkan semua itu dari Molly. Dan sesungguhnya dari banyak kasus yang kulihat dan pelajari, laki-laki akan selingkuh bukan karena pasangannya tidak cantik, bukan karena pasangannya tidak menarik lagi. Hanya saja lebih banyak pada persoalan psikologis. Hubungan mereka sering didominasi oleh keegoisan satu pihak, hingga pihak lain merasa hubungan itu bukan milik bersama lagi, namun milik satu orang saja di antara dua orang yang menjalaninya. Dan dia merasakan hal itu. Hubungannya dengan Molly adalah milik Molly saja. Perempuan itu merasa memiliki kuasa penuh atas dirinya. Aku juga menyadari apa yang dirasakan oleh dia. Itulah sebabnya aku tidak ingin menuntut dia melakukan banyak hal. Bahkan saat dia telah datang berjam-jam hanya untuk menenangkan Molly, aku tetap saja tidak marah. Dia hanya sudah terlalu lama terjerat hubungan dengan Molly. Seperti kebanyakan hubungan yang menyedihkan lainnya, hubungan mereka dipertahankan semata karena durasi yang lama, bukan karena kualitas yang terjaga. Kamu mau tambah minuman atau makanan lagi? Ucapnya membuyarkan lamunanku. Tidak usah, aku sudah kenyang. Mau kemana habis ini? Aku ikut kamu aja ya. Aku harus menemui Molly. Aku diam. Antar aku pulang ke rumah saja, ucapku. Entah kenapa kali ini aku merasa cemburu dan rasa itu terasa lebih kuat daripada biasanya. Dia seolah mengerti apa yang ada di kepalaku. Sesampai di dalam mobilnya, dia memeluk tubuhku seperti seseorang yang akan ditinggalkan. Dia terlihat cemas dan agak ketakutan. Kamu tidak akan lama lagi menunggu, bisiknya. Tidak apa-apa, aku paham kok. Aku sudah menerimamu dengan segala resikonya. Jangan membuatku merasa bersalah. Kamu tidak bersalah. Tidak ada yang salah di antara kita. Kamu kebetulan saja lebih dulu dipertemukan dengan Molly. Dia memelukku lagi sebelum melajukan mobilnya menuju rumah. Tepat pukul 8 malam, aku sampai di depan rumah. Lalu aku akan melihat seseorang yang kucintai dan mencintaiku juga meninggalkanku demi menemukan seseorang yang lain. Aku mencoba tersenyum. Setidaknya dia pergi bukan menghilang tiba-tiba. Dia hanya pergi menyelesaikan urusan yang harus dia selesaikan. Aku selalu menganggap Molly hanyalah kliennya. Setelah urusan bisnis mereka selesai, semua akan kembali kepadaku. Kuanggap hubungan asmara mereka hanyalah bisnis belaka, semata agar aku bisa menekan rasa cemburuku, agar dia tetap bisa nyaman denganku. Pukul 3:15 sore di sebuah tempat makan cepat saji, aku menunggu seseorang. Kali ini dia datang tidak lagi telat. Tidak seperti kebiasaannya yang sudah-sudah. Dia bahkan tiba 5 menit setelah aku sampai di tempat itu. Padahal aku sengaja mengulur waktu berangkat tadi karena mengira dia akan telat lama lagi. Untunglah dia datang tidak lebih awal. Kalau tidak, dia yang terpaksa menunggu aku. Biasanya aku selalu datang pukul 3 sore tepat. Namun hari ini aku bermalas-malasan. Ada buku baru juga yang sedang kubaca sih. Kenapa datang cepat sekali? Tanyaku meluapkan keheranan saat dia duduk. Tidak apa-apa, pekerjaanku tidak terlalu banyak hari ini. Wajahnya tampak berseri guys. Baguslah. Aku tersenyum. Aku senang dia datang lebih cepat. Setidaknya aku tidak perlu menunggu berjam-jam lagi. Dan setidaknya
Dia tidak membuka pembicaraan dengan minta maaf lagi. Dia segera berdiri. Kali ini biar aku yang memesankan makanan untukmu. Dia langsung beranjak seolah sudah tahu aku ingin memesan apa. Lagi pula sejujurnya, aku akan memakan apa saja yang dia pesankan di restoran cepat saji ini. Gimana kuliahmu? Tanyanya kepadaku. Makanan telah tersaji di hadapan kami. Bulan depan aku sudah diwisuda. Jawabku antusias. Baguslah. Berarti setelah itu kita bisa menikah dong, ucapnya enteng. Aku tersedak. Dia segera mengambilkan air putih. Kamu baik-baik aja kan? Dia tampak cemas guys. Ya, aku baik-baik aja. Aku hanya kaget sih tadi. Aku menenangkan perasaan. Dia tersenyum. Aku menatapnya dengan sebuah pertanyaan dan dia sepertinya paham apa yang ada di kepalaku perihal Molly. Aku sudah menyelesaikan hubunganku dengan Molly. Kamu serius? Tanyaku. Ini adalah hal yang kutunggu. Namun, benarkah ini sungguh terjadi? Entah kenapa aku bingung dengan perasaanku. Di satu sisi, aku senang dia sekarang hanya menjadi milikku. Di sisi lain, aku memikirkan bagaimana rasanya menjadi Molly saat ini. Sungguh, ditinggalkan orang yang kita sayangi demi orang yang dia sayangi itu bukanlah hal yang menyenangkan. Itu adalah hal yang buruk bagi perasaan. Apakah Molly bisa menghadapinya? Bulan depan aku mau ke rumah orang tuamu. Kupikir hubungan kita memang sudah saatnya diresmikan deh. Aku ingin menikahimu, ucapnya dengan wajah senang. Ya, terima kasih ya, ucapku bingung. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku sudah tidak terlalu memikirkan Molly. Ada sesuatu hal lain yang sejak tadi sudah menyesak di dadaku. Sesuatu yang terasa membuatku begitu jahat. Namun aku berusaha segera menepisnya. Tidak usah berterima kasih. Harusnya aku yang berterima kasih kepadamu. Kamu membuatku merasakan menemukan orang yang benar-benar mampu memahami diriku. Orang yang bisa menerimaku apa adanya. Orang yang bisa mengerti duniaku. Makasih ya sayang, ucapnya. Tatapannya membuatku merasa semakin bersalah. Selain dia, ada seseorang yang lebih dulu mencintaiku. Lelaki kutu buku itu, lelaki yang aku tahu juga sedang memperjuangkanku. Aku tidak bisa membayangkan harus memutuskan hal apa nanti. Haruskah aku menyakiti orang yang bersamaku lebih dulu sebelum ada dia? Atau memilih meninggalkan dia yang sudah meninggalkan seseorang yang mencintainya demi aku? Menurut teman-teman semua, teman-teman di segmen tidur kali ini, aku harus bagaimana nih? Cinta seperti ini rumit sekali ya ternyata.